Hai, salam Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Bapa. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayatnya yang ke-18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung-sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Demikian jawab firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tentang pembelajaran yang baru ya. Pembelajaran yang baru, kenapa saya bilang pembelajaran yang baru? Karena kita mau membahas tentang bagaimana Allah menampakkan dirinya terhadap umatnya. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau di cerita-cerita Musa, Allah sering menampakkan dirinya bagi Musa dengan cara muncul di semak-semak belukar, muncul di tengah-tengah semak belukar, lalu ada api, ada roh Allah melayang-layang dan sebagainya. Tetapi hari ini Allah menampakkan dirinya bagi Musa serta seluruh umat Israel dengan cara yang sangat berbeda. Kenapa saya bilang sangat berbeda? Karena Allah menampilkan dirinya dengan seluruh alam ikut bergoncang di dalamnya. Nah, alam ikut bergoncang dengan menyaksikan bahwa guntur mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Ini sesuatu bentuk pernyataan Allah bahwa dirinya telah datang, bahwa dirinya akan hadir di tengah-tengah seluruh umat bangsa Israel. Tetapi yang menarik di sini adalah umat Israel melihat itu sebagai satu pertanda untuk kematian mereka, satu pertanda di mana Allah akan murka terhadap mereka. Ini satu hal yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kita sering sekali melihat Allah dalam perwujudan yang selalu dalam tanda kutip baik, dalam perwujudan yang sangat-sangat menyenangkan, selalu tampil dengan sesuatu yang lebih menyukakan hati, selalu tampil dengan kondisi dan situasi yang menyenangkan hati dan sebagainya. Tetapi hari ini Allah menyatakan dirinya dengan mewujud nyatakan itu dalam
bentuk alam bergoncang, alam benar-benar bergoncang akan kedatangan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Sampai kepada titik di mana mereka menyerahkan Musa untuk kembali berbicara kepada Allah tanpa melibatkan mereka. Karena mereka menganggap bahwa nanti kalau omong dengan Allah itu nanti dong sampai kepada kematian. Karena Allah yang baru mau datang, Allah yang datang saja nih, sampai guntur kilat, sampai sangkakala berbunyi, dan sebagainya. Ingat bahwa tanda sangkakala berbunyi itu adalah tanda kematian datang. Tetapi Musa memberikan mereka penekanan, maksud, dan tujuan Allah. Mengapa Allah mengundang atau mengapa Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk mewujud nyatakan bahwa Allah yang hidup itu benar-benar ada. Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar memerintah, Allah itu memang adalah yang paling kuasa di atas segala bumi, di atas segala langit. Jadi Allah sang pencipta itu yang paling berkuasa. Itu satu penegasan dari Allah bagi seluruh umat Israel yang seringkali membangkang kepada Allah, yang seringkali kembali kepada dosa. Sama halnya dengan setiap kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kotong sering kembali kepada dosa. Tetapi kalau kotong jatuh di dalam dosa, kotong tenggelam di dalamnya, kotong menganggap bahwa Allah meninggalkan kita. Padahal di situ Allah mewujud nyatakan bahwa Allah ada dalam segala perkara. Di dalam dosa yang kotong buat itu Allah ada untuk buat kotong keluar dari itu dosa, untuk mengangkat kotong dari itu dosa. Bukan untuk sama-sama tenggelam di dalam dosa, tetapi Allah mengangkat kita untuk keluar daripada dosa. Jadi Allah menggunakan alam dan seisinya untuk menyadarkan kita, untuk membuktikan kepada kita bahwa Allah itu ada. Allah itu benar-benar berkuasa. Dan bukti kepercayaan kita kepada Allah adalah kemahakuasaan Allah yang masih kita nikmati sampai detik ini. Apa yang contoh paling kecil? Kotong masih bisa bangun di pagi hari. Kotong masih bisa diizinkan untuk baca Alkitab. Itu bentuk kotong punya Allah yang maha kuasa. Itu adalah bentuk kepercayaan kotong pada Allah. Bukti percaya pada Allah adalah melakukan dan tidak lagi kembali kepada dosa. Jadi kalau kotong diberikan satu atau dua cara Allah untuk menyatakan mujizatnya, cara Allah untuk menyatakan dirinya dengan sedikit frontal ya. Kenapa saya bilang sedikit frontal? Karena sangat-sangat menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Kotong harus menyadari, kotong harus sadar betul-betul bahwa dengan begitu Allah menyadarkan kotong bahwa Allah sangat berkuasa atas langit dan bumi ini. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia. Termasuk kotong selalu bisa lebih berkuasa daripada Dia. Sebesar apapun kotong kekuatan di bumi ini, tidak akan melebihi kuasanya menggoncangkan seluruh bumi untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kotong akan kembali bekerja, kotong akan kembali kepada rumah tangga, kotong akan kembali dalam kotong pun diri, tugas tanggung jawab kotong pun diri. Ingatlah ini dan wujud nyatakanlah dalam kehidupanmu bahwa Allah ada. Nyatakanlah kepercayaan kita di hadapan seluruh umat percaya, di hadapan setiap orang, untuk menaikkan puji dan syukur atas perkenaan Allah di dalam kehidupan kita dengan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan satu hati di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih, setia, dan penyertaan daripada Tuhan. Kami senantiasa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami diajarkan hal yang baru tentang pernyataan Tuhan atau bukti nyata bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kami dengan satu yang menarik. Kami berharap di dalam Tuhan semoga hal itu senantiasa menarik di dalam kehidupan kami untuk menjadi perwujud nyataan kecintaan kami terhadap Tuhan kita Yesus Kristus dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi di dalam tugas tanggung jawab rumah tangga pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, kami senantiasa berharap Tuhan memberkati, Tuhan menguduskannya. Tuhan, kami mendoakan rumah tangga kami, anak cucu, orang tua, pekerjaan, pelayanan, pendidikan kami, kesehatan kami, kami yang mengalami duka cita, kami yang mengalami sukacita, apapun itu Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa memberkati, mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.